Eh, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, ini adalah judul kita, hari terakhir. Sebelum lanjut, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2573. Semoga di tahun yang baru ini, maupun di tahun-tahun selanjutnya, kondisi segala sesuatunya lebih baik, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi kebanyakan orang. Nah, hari terakhir ini menjadi sangat relevan karena pada waktu tanggal 31 Januari, beberapa hari yang lalu ya, kalau sekarang tanggal 6, berarti 6-7 hari yang lalu, tanggal 31 Januari 2022, berarti hari terakhir di tahun Imlek yang 2572, berarti yang tahun kerbau. Kemudian kalau kita tarik balik, tahun Masehi 2022, tanggal 31 Desember 2021, berarti hari terakhir sebelum pindah tahun ke 2022. Nah, tentu saja banyak hari terakhir ya dalam kehidupan ini. Kalau tadi contohnya pergantian tahun. Tetapi bisa juga hari terakhir dalam konteks yang lain. Saya ingat waktu di awal-awal berbagi dengan teman-teman dari Dhamma Wihara Balikpapan, itu kita menggunakan Google Meet ya, kalau nggak salah. Nah, berarti terakhir nih kita sebelum pindah ke Zoom. Begitu juga sangat mungkin kita pindah rumah, kemudian kita naik kelas, kemudian kita pindah pekerjaan, kemudian kita pindah tempat berusaha dan lain sebagainya. Hari terakhir, begitu ya. Nah, dalam konteks ini, hari terakhir yang ingin ditekankan bukanlah hari terakhir seperti contoh-contoh yang tadi, melainkan hari terakhir dalam kehidupan. Jadi lebih serem. Kalau tadi hari terakhir yang kayak tadi, masih mungkin ada berikut-berikutnya. Kan begitu ya? Tetapi kalau hari terakhir dalam kehidupan, artinya esok hari kita udah nggak hidup lagi dalam kehidupan sekarang. Gitu ya? Nah ini mengapa saya katakan agak menyeramkan. Tetapi sesungguhnya nggak demikian. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah saya bocorkan ya, mohon ampun kepada Ko Alek, kepada pengurus, saya bocorkan nih, minggu depan, tanggal 13 Februari 2022, inilah yang akan sharing Dhamma nantinya, bagi teman-teman Dhamma Wihara ya, mudah-mudahan disetujui, jangan sampai yang mengkontak penceramahnya dikomplain, kenapa menghadirkan orang ini, gitu. Siapakah dia? Dia adalah Steve Jobs. Steve Jobs salah satu orang yang terkenal secara dunia, kemudian juga banyak menginspirasi. Kalau teman-teman pernah dengar, pernah tahu, pernah ingat, dia pernah mengatakan kira-kira belasan tahun yang lalu, stay foolish, stay hungry, stay foolish. Nah, tetaplah kita sebagai orang, seseorang, itu terus merasa lapar. Lapar itu maksudnya apa? Pengen belajar lebih banyak, pengen tahu lebih banyak, pengen bisa lebih banyak. Kemudian stay foolish, tetaplah menganggap kita itu tidak ada apa-apa, kita itu belum pintar, kita itu belum jago, sehingga kita terus meningkatkan kualitas diri. Inilah Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple. Apple sendiri salah satu company dengan valuasi atau nilai perusahaan itu, kalau orang mau beli ini ya, itu termasuk salah satu yang terbesar. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, dia adalah perusahaan yang terbesar nilainya, 200-an miliar dolar. Tapi sekarang beberapa perusahaan seperti Tesla, kemudian Amazon, itu kemudian tambah naik ya. Jadi Apple komputer itu, perusahaan Apple itu termasuk salah satu perusahaan dengan nilai perusahaan kalau orang mau ambil alih, itu yang terbesar di dunia.
Steve Jobs ini menurut banyak sumber dipercaya adalah seorang Buddhis, meskipun dia tidak secara gamblang mengatakan bahwa dia seorang Buddhis, gitu ya, mendeklar bahwa dia seorang Buddhis. Tapi dari praktek-praktek kehidupan dia, pemikiran dia, orang-orang banyak mempercayai dia mengikuti atau menganut ajaran Buddha. Salah satunya waktu dia bicara di Stanford, Universitas Stanford di Amerika, pada waktu wisuda, dia diundang. Biasanya universitas top di Amerika atau dunia mengundang orang-orang terkenal memberikan speech pada waktu wisuda mereka. Nah, di waktu itu dia mengatakan ada satu ya, waktu di ceramah dia, pidato dia mengatakan thankfully pada waktu itu ya. Mungkin tidak banyak orang yang aware atau sadar kata ini, karena dia tidak mengatakan thanks God, terima kasih Tuhan. Itu kan sangat khas untuk orang-orang yang Katolik atau Kristen Protestan gitu ya. Nah, tetapi Steve Jobs mengatakan thankfully, dia tidak thanks God. Nah, ini salah satu indikasi kemungkinan Steve Jobs ini adalah seorang Buddhis walaupun tidak dideklar. Nah, Steve Jobs pernah mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang mau mati. Bahkan mereka-mereka yang mau ke surga juga tidak mau mati untuk bisa sampai ke surga. Maksudnya adalah banyak orang nih kalau ditanya nanti setelah meninggal atau setelah kehidupan ini, kamu mau kemana? Umumnya orang bilang ke surga, karena gambaran surga itu sangat bagus, sangat indah, sangat nyaman, sangat bahagia, dan seterusnya. Tetapi kalau orang kemudian ditodong, tanda kutip ya, bukan ditodong dengan senjata, dengan pisau segala, kamu mati dong sekarang, supaya kamu bisa ke surga nih. Kebanyakan orang nggak mau. Ini kata Steve Jobs. Kemudian, Steve Jobs mengatakan, jika kita masing-masing hidup seakan-akan setiap hari itu adalah hari terakhir. Satu ketika, dengan menganggap setiap hari kehidupan itu sebagai hari terakhir, itu akan jadi kenyataan. Dia bilang begitu. Masuk akal ya? Hari ini saya perlakukan, saya anggap hari terakhir. Besok hari saya anggap dari hari ke hari sebagai hari terakhir. Nanti akan betul-betul menjadi kenyataan hari tersebut hari terakhir. Kemudian, Steve Jobs membuat kalimat perenungan sebetulnya untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi ini dijadikan renungan, refleksi bagi orang-orang yang lain. Dia mengatakan, jika hari ini betul-betul hari terakhir dalam kehidupan saya, akankah saya melakukan yang saya pikirkan untuk saya lakukan? Terutama begini, misalnya kadang dalam kehidupan ya, kan kita hari ini saya mau balas dendam ke si A, si B, si C. Saya nggak suka dengan dia. Dia pernah merendahkan saya, meremehkan saya, memarahi saya. Ada kesempatan nih. Hari ini saya sindir dia. Hari ini saya balas dia, dan seterusnya. Terutama untuk hal-hal buruk yang kurang baik, yang kita pikirkan kita mau lakukan di hari tersebut. Kalau kemudian kita berpikir hari ini adalah hari terakhir, apakah kita akan melakukan hal-hal tersebut? Nah, ini menjadi satu bahan poin saya untuk sedikit melucu supaya sesi ini tidak sepenuhnya tegang sekali karena hari terakhir loh, besok kagak ada lagi gitu ya. Nah, ini sebagai sisipan. Nah, kalau kita ditanya nih, atau orang ditanya, kalau hari ini hari terakhir, kamu akan jadi orang yang kayak gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Saya bercanda di beberapa tempat, saya mengatakan begini, ada juga sih orang-orang yang kemudian mengatakan, ini hari terakhir, saya nambah utang. Nambah utang gitu ya, utang sebelumnya belum diselesaikan, kemudian tambah nih, karena nggak ada kesempatan ngutang lagi. Tapi bisa juga ada orang yang hari ini hari terakhir, udah piutang, orang yang berutang ke dia, saya tagih-tagih enak, karena besok hari nggak ada kesempatan lagi saya tagih.
Kemudian mungkin kita ngomong bercandanya, kalau hari ini hari terakhir, kita tahu, orang lain nggak tahu, udah kita beli asuransi jiwa aja, gitu ya, ditutup gitu. Kalau besok kita meninggal, wah keluarga kita bisa dapat asuransi yang banyak. Nah, mungkin ada aja orang-orang yang berpikir seperti itu, karena tidak sama pikiran semua orang. Tetapi dalam kebanyakan kasus, kita bicara sikon yang normal, orang yang normal, sangat mungkin begitu tahu hari ini hari terakhir, dia akan mencoba mengisi dengan cara yang terbaik, sebagus-bagusnya. Yang biasanya pemarah mungkin jadi sabar, yang biasanya pelit mungkin jadi lebih baik gitu ya, supaya paling tidak di hari terakhir ini ada bekal untuk berikutnya, kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, topik hari ini sebagiannya terinspirasi oleh kata-kata Steve Jobs ini. Yuk, kalau kita perlakukan setiap hari yang kita jalani sebagai hari terakhir, secara terbaik, secara maksimal, kita nggak akan pernah menyesal nantinya. Begitu hari terakhir itu benar-benar sampai atau tiba kepada kita. Teman-teman sekalian, ini adalah satu potongan video, jadi tidak lengkap. Ini adalah acara di Tiongkok, di China ya, di mana ada seorang wanita masih muda, dan Anda bisa lihat ya, bisa jadi Anda yang masih jombloer, yang masih single, cowok, bisa jadi akan tertarik dengan dia ya, kalau lihat di awal. Yuk kita lihat sebentar ya. Bagi teman-teman yang volumenya terlalu keras atau terlalu rendah, tolong bersiap disesuaikan supaya nggak kaget. Karena level video ini akan beda antar penangkapan teman-teman sesuai gadgetnya ya. Saya sendiri tidak bisa kontrol di sini. Kemudian kalau misalnya agak patah-patah videonya, tergantung koneksi, nah itu yang penting kita bisa menangkap makna dari video pendek ini. Yuk kita nonton sebentar ya. Oke, ini memang tidak saya putarkan lengkap ya, karena lengkapnya cukup panjang. Ini adalah acara panggung Tiongkok di China, di mana wanita muda ini bersiap untuk operasi membuka tempurung kepalanya, yang kedua kalau nggak salah ya, bukan yang pertama, di mana ada tumor otak, dan tumor otak dia itu yang paling ganas, level yang paling tinggi. Nah, dia tampil di acara ini, kalau bisa itu dapat duit untuk bantu biaya operasinya dia. Tetapi kalau video ini lengkap, kita nonton, itu diperkirakan kemungkinan keberhasilan operasinya juga enggak besar gitu ya. Sehingga sangat mungkin dalam waktu pendek, beberapa bulan, itu dia kemungkinan akan meninggal. Nah, kalau orang sudah divonis seperti itu, meskipun kematian tidak ada yang tahu persis kapan harinya, kapan jamnya, kapan detiknya, di mana, nggak ada yang bisa tahu persis ya, kecuali mungkin dengan kemampuan tertentu, mungkin Buddha misalnya gitu ya, tapi secara umum kita enggak. Nah, bagi orang-orang yang sudah divonis seperti itu, kamu nih diperkirakan dengan fungsi organ tubuh kayak begini, kira-kira nih sebulan, 2 bulan, atau setahun, berapalah gitu ya, atau hari. Nah, kira-kira kayak gimana dia akan mengisi waktunya? Seperti apa yang terbaik? Belum lama, saya harus menarik napas panjang ya. Belum lama saya diceritakan oleh istri saya, ada teman istri saya, tetapi sudah beberapa tahun lah tidak ada kontak yang banyak gitu ya. Kebetulan anak teman istri saya ini, anak pertamanya dengan anak pertama saya itu satu sekolah. Kemudian kuliahnya berbeda ya. Nah, kemudian dia menghubungi istri saya, ketemulah secara nggak sengaja. Lalu dia info dia akan ke Surabaya untuk operasi kanker payudara. Di mana dia katakan sebelumnya itu tidak terasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan bagian tubuhnya.
Tapi di satu ketika ternyata ada keluar cairan coklat begitu, bla 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 bla, terasa sakit, baru kemudian diperiksa. Nah, ternyata kanker payudaranya sudah stadium yang lanjut. Kemudian sudah operasi sekarang dan kelihatannya kondisinya kurang menggembirakan lah gitu ya. Nah, pada waktu di awal dia kasih tahu istri saya, dia bilang begitu informasi bahwa itu adalah tingkat yang tinggi kanker itu, dan seisi rumah tahu, langsung suasana seisi rumah itu berubah total. Dianya tegang, semua yang ada di rumah tegang. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, meskipun kita merasa sehat saat ini, rasanya kok masih cukup panjang ya. Saya usianya masih seperti saya dan Ko Alek, usianya baru 20 plus. Ada yang 20 beneran, ada yang 20 plus, 20 plus, 20 plus. Nah, kalau saya udah 20 plus, plusnya mungkin 3 atau 4. Bisa jadi ada yang ada di sini di atas itu, ada banyak yang di bawah. Nah, meskipun kita pikir kita masih muda, kayaknya perjalanan masih panjang. Kita nggak pernah tahu kehidupan ini akan seperti apa. Nah, jangan sampai kita lengah dan menjalani kehidupan ini seakan-akan waktunya masih panjang. Makanya ide Steve Jobs, perlakukan setiap hari sebagai hari terbaik, itu luar biasa. Kalau kita lakukan itu, entah hari terakhir yang benar-benar hari terakhirnya masih lama, atau mungkin bulan depan, atau minggu depan. Kalau kita perlakukan setiap hari-hari terakhir, kita nggak akan pernah menyesali begitu hari terakhir yang sebenarnya itu tiba kepada kita. Tentu saja teman-teman bisa kenali ya, ini apa? Tomat. Tomat itu ada buah, ada sayur. Karena ada jenisnya, memang tomat buah, tomat sayur. Ada yang memanjangkan tomat itu sebagai apa? Tobat sebelum tamat. Tobat sebelum tamat. Memang orang kita ini kreatif dalam membuat kepanjangan. Saya punya banyak list kepanjangan itu. A, B, C, D. A beri bukan, cepak doang. Gitu ya. Coca-Cola, coca-cola. Cowok cakep, cowok idola, seperti Ko Alek. Kemudian banyak sekali lah SMS, selangkah menuju titik-titik, gitu ya. Kemudian senior, senang, istri, ORG, dan seterusnya. Saya punya daftar itu banyak. Lalu ada satu Umar Bakri. Umar Bakri, ada lagu Iwan Fals, judulnya Umar Bakri. Umar Bakri itu untung masih ada rambut bagian kanan dan kiri. Jadi tengahnya sudah bersih ya. Untung masih ada rambut bagian kanan dan kiri. Nah, tobat sebelum tamat. Meskipun kita katakan ajaran Buddha tidak mengenal pertobatan gitu ya. Kata tobat itu kita nggak familiar, kita nggak akrab. Tapi di keyakinan di agama lain, tobat itu cukup sering ya dipakai, digunakan. Tetapi meskipun demikian, kalau kita memahami ajaran Buddha, maka taubat itu bisa oke gitu ya. Tetapi pertobatan sesuai ajaran Buddha itu artinya kita memahami, menyadari, oh saya melakukan karma buruk, kesalahan, kekeliruan. Kemudian saya mengakui gitu ya, berani kita untuk mengakui itu, entah kepada diri sendiri dan atau kepada orang lain. Setelah itu kita bertekad, saya udah tahu nih, itu buruk, itu karma buruk. Saya bertekad berikutnya saya akan kurangi kalau belum bisa dihilangkan sama sekali. Dan yang keempat, ya betul-betul kita jaga pikiran, ucapan, perbuatan kita supaya hal buruk yang pernah dilakukan itu bisa dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Sehingga pertobatan dalam ajaran Buddha, meskipun kata tobat itu katanya sih tidak ditemukan ya, tetapi konsepnya itu bisa ada bagi kita seorang Buddhis. Tapi ini agak berbeda. Mungkin di tempat lain cukup dengan mengakui gitu ya, kita dibersihkan kembali. Kalau kita enggak, tetap buah karma atau perbuatan yang pernah dilakukan, meskipun kita sudah menyatakan taubat, itu kita akan terima buahnya. Selagi kita masih di alam samsara, belum selesai, belum terbebaskan.
buah atau akibat karma yang pernah dilakukan yang buruk, meskipun kita sudah bertobat, kemudian di waktu yang akan datang akan tetap kita terima buah atau akibatnya. Teman-teman sekalian, kita mengulang sedikit. Karma berdasarkan perbedaan fungsi pernah saya sampaikan di waktu yang lampau di judul tak terelakkan, tak bisa mengelak. Ya, yang pertama karma penghasil. Karma penghasil adalah karma yang menghasilkan kehidupan berikutnya. Karma penghasil ini biasanya adalah karma yang besar, yang berat, yang kuat. Menentukan kehidupan berikutnya seperti apa. Kalau misalnya nih, kita melakukan satu karma yang hebat, yang kuat, yang berat, maka dia bisa itu menentukan kehidupan berikutnya seperti apa. Contoh, Dewadatta kan memecah belah sangga, kemudian melukai Buddha, dan seterusnya. Itu berat. Begitu meninggal, di buminya membelah, terbuka, lalu masuk ke neraka Awici. Jadi, karma-karma lampaunya itu tahan dulu, karena ada karma berat yang harus langsung berbuah di kehidupan berikutnya. Terlahir di neraka yang paling bawah, Dewadatta. Nah, kalau tidak ada karma-karma penghasil yang kuat, maka salah satu karma penghasil yang mungkin akan berlaku itu adalah pikiran terakhir sebelum kita meninggal. Ya. Pikiran terakhir sebelum meninggal menentukan kalau pikirannya baik, maka kehidupan berikutnya akan baik. Kalau pikirannya buruk, kehidupan berikutnya akan buruk. Jadi, pikiran terakhir merupakan salah satu karma penghasil. Tergantung orang itu yang mana. Kalau dia tidak ada karma kuat yang harus langsung berbuah, maka salah satu alternatifnya pikiran terakhir. Nah, ini perlu kita luruskan. Kemudian, berdasarkan teori ini, sebagian orang kemudian berpikir, kalau begitu, saya setel, saya atur. Sebelum meninggal, saya mikir yang baik-baik. Kalau saya udah lagi sakit berat, kelihatannya udah payah, saya mikir yang baik-baik supaya kehidupan berikutnya itu akan baik. Secara teori benar, Tetapi praktek segampang itu enggak. Kita nyetel-nyetel, kita ngeset pikiran kita. Coba, sangat mungkin sebelum sesi ini ada ya praktek meditasi, meskipun mungkin terbatas waktunya. Nah, teman-teman, jawab dari lubuk hati yang paling dalam, jangan setengah dalam, apalagi yang paling dangkal. Seberapa lama dari waktu meditasi kita yang tadi 4 menit, 5 menit, 6 menit, 8 menit, 10 menit, saya tidak tahu durasinya, berapa persen waktunya kita bisa berfokus kepada objek meditasi kita. Sangat mungkin akan tidak ada yang bisa 100%. Mungkin hanya 80%, 50%, mungkin hanya kalau meditasinya 5 menit, 1 menit, dia hanya bisa fokus di antara kita. Nah, ini tantangan kita. Kita dalam kondisi sehat sekalipun, untuk mengatur, ngeset pikiran kita, itu sangat amat tidak gampang. Apalagi kalau kita di penghujung usia kita, sakit berat, luar biasa. Apakah bisa kita supaya mikir baik, sehingga kalau meninggal, itu terlahir di kehidupan baik, karena pikiran kita baik. Kemudian ada karma penyokong. Kalau masih ingat apa yang saya sampaikan di waktu yang lalu, karma penyokong ini bekerjanya menyokong karma penghasil. Karma penyokong bisa banyak, bukan hanya satu. Dan dia skalanya lebih kecil dari karma penghasil. Dia menyokong. Kalau karma penghasil itu baik, menghasilkan kehidupan berikutnya yang baik, karma penyokong membuat kehidupan berikutnya lebih baik lagi. Kalau karma penghasilnya buruk, adanya karma penyokong membuat kehidupan berikutnya yang dihasilkan itu yang buruk itu menjadi bertambah buruk. Menyokong sejalan. Kemudian, karma penghalang. Cara kerjanya berhalangan. Kalau karma penghasil buruk, karma penghalang membuat tidak terlalu buruk. Kalau karma penghasil baik, karma penghalang membuat tidak terlalu baik kehidupan berikutnya. Nah, karma penghalang juga skalanya lebih
rendah, lebih lemah daripada karma penghasil. Mungkin setara dengan karma penyokong. Hanya waktunya, timingnya, kapan berbuat. Lalu ada karma penghancur. Nah, ini kekuatannya juga besar. Mungkin setara dengan karma penghasil. Mungkin ya. Cara kerjanya begini. Seperti anak panah yang udah dilepas, melesat dari busur, karma penghancur ini menjatuhkan seketika anak panah itu. Jadi kehidupannya selesai seketika. Kuat dia dibandingkan karma penyokong, karma penghalang. Nah, kan ada 4 perbedaan karma berdasarkan fungsinya. Jadi teman-teman sekalian, salah satu cara kita mengisi kehidupan ini, memperlakukan kehidupan ini sebagai hari terakhir adalah jagalah dan perbanyak pikiran-pikiran yang baik. Kita nggak pernah tahu, betulkah hari ini hari yang betul-betul terakhir. Kita nggak pernah tahu. Tetapi, kalau kita perlakukan setiap hari yang tersisa, yang kita jalani sebagai hari terakhir, menjaga, memperbanyak, lebih banyak lagi pikiran baik. Kalau benar-benar jadi hari terakhir, wow, bisa menjadi ini ya, menjadi modal kita nih untuk kehidupannya lebih baik. Berikutnya. Kemudian, alternatifnya, saya katakan alternatif ya, karena ini ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih untuk kita lakukan di setiap hari untuk memperlakukan setiap hari itu sebagai hari terakhir. Tapi kalau teman-teman berpikir, saya lakukan semuanya, sangat amat boleh. Kenapa? Karena tidak lama, tidak panjang melakukan alternatif-alternatif ini. Jadi jangan dipikir, kok alternatifnya ada beberapa ya, jadi setiap hari itu aja. Saya nggak sekolah, saya nggak kerja, saya nggak bisnis. Kok hidup saya jadi kayak gitu? Enggak. Alternatif-alternatif yang disampaikan ini enggak makan waktu lama kok. Mungkin hanya beberapa menit, mungkin hanya 5 menit, 10 menit dalam sehari, kita aja buka handphone, baca berita, melakukan hal-hal lain, update status di medsos, sangat mungkin itu bisa hitungannya puluhan, bahkan jam, puluhan menit, bahkan jam. Jadi melakukan ini tidak akan makan waktu yang lama. Salah satu alternatif, bagaimana kita mengisi setiap hari sebagai hari yang terakhir, itu adalah merenungkan Abhinha Paca Wekanapata, perenungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri, perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk. Perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita Mudah-mudahan renungkan. suara rekamannya cukup bagus, bisa didengar dengan baik. Abhinha Paca Wekanapata, perenungan yang sebaiknya kerap kali artinya sering kali kita renungkan. Kalau kita sering merenungkan ini, yakinlah teman-teman sekalian, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih mudah, lebih mulus, lebih nerimo kalau orang Jawa bilang. Abhinha Paca Wekanapata ini terbagi 2 bagian utama. Bagian pertama, kita menyadari kita sebagai manusia tidak terlepas pada waktunya mengalami usia tua, kemudian penyakit, kematian. Enggak terhindarkan. Meskipun ada orang-orang yang alergi, diajak ngomong tentang kematian, janganlah tabu. Kalau orang Tangerang bilang pamali, kalau diomongin itu nanti membawa akibat buruk, gitu yang mengundang hal-hal yang buruk. Bagian utamanya menyadari saya nggak akan terlepas kok, tinggal perkara waktu tentang ini. Kemudian bagian kedua berkaitan dengan karma atau perbuatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya nggak bisa dilepaskan dari karma saya, bukan kebetulan,
bukan karma orang lain yang nyasar, tersesat kepada saya, tidak. Meskipun kita tidak ingat, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana kita pernah melakukan perbuatan baik ataupun buruk di waktu yang lampau, sehingga sekarang dan ke depannya kita harus menerima buah atau akibat yang buruk. Kita tidak ingat, balik lagi saya ingatkan, saya katakan, bukan berarti kita tidak melakukan. Sehingga waktu kita menerima yang buruk, kita tidak ingat kapan melakukan yang penyebab yang buruknya. Tidak ingat bukan berarti tidak melakukan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita merenungkan ini, kira-kira panjang nggak sih? Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Dan seterusnya. Rasanya 1 menit 15 detik udah selesai nih. Sambil diucapkan, boleh ucapkannya terdengar suaranya, boleh dalam hati dan pikirannya, yang penting kita renungkan. Aku nih wajar mengalami usia tua, juga wajar mengalami ini. Dengan merenungkan ini, begitu kita masuk kepada fase atau tahapan itu, kita lebih bisa menerima, lebih siap. Begitu hal buruk, karma kita juga, kita lebih siap. Kalau saya mau ke depannya baik, saya lakukan yang baik. Kita lebih siap, lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Jadi alternatif pertama ini tidaklah banyak. Mau lakukan 2 kali, perenungannya 3 kali. Nggak nyampe 5 menit kok. 3 ulangan pun nggak nyampe 5 menit. Kemudian, teman-teman sekalian, dalam Wisuddhimagga ada diajarkan tentang meditasi pelindung, ada 4. Nah, ini saya adaptasi. Adaptasi artinya diambil ya, digunakan untuk kita lakukan sebagai salah satu alternatif mengisi setiap hari yang kita perlakukan sebagai hari terakhir dalam kehidupan kita. 4 perenungan pelindung. Kenapa disebut pelindung dalam Wisuddhimagga? Pelindung itu begini, melindungi diri kita terhadap bahaya eksternal dari luar diri maupun bahaya internal dari dalam diri. Dengan mempraktekkan meditasi atau perenungan pelindung ini, kita terhindar dari bahaya luar, bahaya dalam. Apa itu bahaya luar? Bahaya luar seperti binatang buas, orang-orang jahat mau ngejahatin kita, kemudian makhluk-makhluk halus, dan seterusnya. Kalau kita sering mempraktekkan perenungan atau meditasi pelindung ini dengan kualitas yang baik, maka kita terhindar dari bahaya-bahaya di luar diri itu. Yang kedua, bahaya dari dalam diri. Ada yang disebut niwarana, kekotoran batin. Ada juga yang disebut kilesa gitu ya, kekotoran batin ya, rintangan batin, kekotoran batin di dalam diri yang membuat kita itu mau berbuat baik, saya mau ikut Zoom Dhamma Wihara Balikpapan, tapi menjelang waktunya kayaknya segennya, malas, lebih baik ke sini, lebih baik ke situ, ngelakuin ini, ngelakuin itu, makan aja deh, dan seterusnya, gitu ya. Ada aja rintangan dari diri kita untuk melakukan hal yang baik. Kalau kita sering melakukan perenungan atau meditasi pelindung ini, 4 ini, maka rintangan dari dalam, termasuk waktu mau melakukan hal yang baik, itu rintangan itu bisa diatasi. Jadi kita kemudian merealisasikan perbuatan baik itu. Yang pertama adalah perenungan cinta kasih atau meta, perenungan sifat mulia Buddha, perenungan kejijikan sesosok mayat, dan perenungan sifat kematian. Balik lagi saya ingatkan, merenungkan 4 ini tidaklah lama. Mungkin hanya butuh beberapa menit saja untuk setiapnya gitu ya. Totalnya nggak nyampe 10 menit kok. Kalau sekali ulangan, kita akan lihat berikutnya. Tidak akan butuh waktu lama. Pilihannya ada pada kita. Kita mau apa enggak? Kita melakukan hal-hal lain yang menghabiskan waktu, memboroskan diri kita, itu setiap hari itu berjam-jam. Pertanyaannya, kenapa kita nggak mau mengalokasikan untuk hal-hal baik ini yang tidak makan waktu lama? Pertama, perenungan cinta kasih. Semoga saya terbebas dari bahaya. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin. Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya selalu sehat dan bahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari bahaya. Semoga semua makhluk terbebas
dari penderitaan batin. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga semua makhluk selalu sehat dan Perenungan cinta bahagia. kasih terbagi menjadi dua bagian. Satu terhadap diri sendiri, satu terhadap makhluk lain di luar diri kita. Kenapa demikian? Teman-teman sekalian, konsep meta itu harus kita kembangkan dulu di dalam diri. Kita punya kumpulan, tumpukan, akumulasi meta cinta kasih, barulah kita bisa pancarkan kepada makhluk lain. Kalau kita mau berdana nih, dana materi, dana duit, kita nggak punya duitnya, nggak punya materi, bisa nggak kita berdana? Nggak bisa. Seperti itu juga dengan meta cinta kasih. Kita kembangkan dalam diri, baru kita bisa pancarkan, kita tanda kutip danakan meta itu kepada makhluk yang lain. Karena itu, konsep meta, kalau kita sering baca, kita lihat, atau kita latih meditasi cinta kasih, biasanya diarahkan kepada diri sendiri dulu, baru kepada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian bagaimana konsep yang sederhana dari praktek meta ini? Semoga saya terbebas dari bahaya, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani. 3 ini kok. Lalu tambahkan sehat dan bahagia, terutama bahagianya ya. Oke, karena bisa juga ada orang yang tidak sepenuhnya sehat, ada kendala fisik, penyakit ini itu, tetapi bahagia. Kita pentingkan adalah bahagianya. Jadi saya terbebas dari bahaya, terbebas dari penderitaan batin, penderitaan jasmani, semoga saya sehat bahagia. Begitu di-apply, diperlakukan juga kepada orang lain sama. Semoga semua makhluk terbebas dari bahaya, penderitaan batin, penderitaan jasmani, semoga semua makhluk juga selalu sehat dan bahagia. Gampang kok menghafal ini. Kata-katanya harus 100% nggak? Kalau nggak nanti dicoret nilainya nggak 100. Nggak. Karena konsepnya aja kan, kita renungkan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, itu yang perlu kita lakukan. Kata-katanya ada sedikit perbedaan, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya. Apa manfaatnya? Kalau kita sering melatih perenungan cinta kasih ini, manfaatnya apa? Batin tenang, tentram, dan bahagia. Wajah akan tampak jernih, tenang, dan menyenangkan. Akan dicintai oleh setiap orang, sehingga tak seorang pun yang akan mencoba untuk membahayakan kita. Nah, inilah manfaat-manfaat yang akan kita peroleh kalau kita rutin mempraktekkan perenungan atau meditasi cinta kasih. Tentu dengan pengembangan kualitas yang semakin baik prakteknya dari waktu ke waktu. Orang-orang kadang ada aja ya yang kita ketemu, kita lihat langsung, tidak langsung, kayaknya seneng banget ngelihatnya. Kok sepertinya ada aura, misalnya kadang-kadang ada orang bicara seperti itu. Tapi ada juga loh orang-orang yang meskipun kelihatannya secara fisik bagus, menarik gitu ya, tapi kita nggak merasa nyaman karena ada something gitu di dalam diri dia, entah kenapa saya nggak ini, dan seterusnya. Nah, kalau kita mempraktekkan itu, bukan berarti kita harus tampilnya luar biasa bagus seperti artis, aktor begitu, sehingga dilihat orang suka. Enggak. Entah bagaimana kalau kita sering mempraktekkan ini, meskipun penampilan kita nggak sebaik orang lain, kita akan membuat orang nyaman, orang senang berinteraksi dengan kita. Yang kedua, sifat-sifat mulia Buddha. Iti piso bagawa, arahang samasambudo, wija carana sampano sugato lokawidu, anuttaro purisa dhammasarati, satta dewa manusanang budo bagawati. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan kenibana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Terserah teman-teman sekalian mau membacakan Palinya dan atau Indonesianya. Sangat mungkin sebagian dari kita lebih familiar, lebih akrab, lebih hafal yang Pali. Iti piso bagawa arahang sama sambudo wijacarana sampanya sugaturu kawidu, anutaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddha bagawati.
Itu yang sering kita bacakan. Karena cukup banyak tempat Wihara atau Cetya membacakan bahasa Palinya, bahasa Indonesianya tidak. Tapi ada juga yang kedua-duanya. Nah, akan lebih baik kita bacakan bahasa Indonesianya, bahasa yang kita mengerti dengan baik. Kenapa? Karena ini terutama berguna bagi kita dulu, selain berguna bagi makhluk-makhluk lain yang juga turut mendengar. Ya, ini adalah Buddha Nusati. Apa manfaatnya kalau kita sering merenungkan sifat-sifat mulia dari Buddha? Menyebarkan sifat-sifat mulia Buddha ke dalam jasmani dan batin kita. Dengan demikian, diri kita akan menjadi lebih bersih dan suci. Selanjutnya, Kolek mau foto kah? Oke, silakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, perenungan kejijikan sesosok mayat. Ini tidak gampang loh ya. Begitu ngomong mayat aja, sebagian dari kita sudah mulai ada nih yang nggak nyaman, yang merinding bulu kuduknya gitu ya, yang jantungnya dekat mayat loh. Kita nggak terbiasa untuk mayat ini. Nah, inilah bagaimana kita merenungkan kejijikan sesosok mayat. Merenungkan kejijikan terhadap sesosok mayat. Mayat yang masih baru tentu masih utuh seperti orang yang sedang tidur. Jika dibiarkan beberapa lama dalam hitungan jam, hari, atau minggu, maka mayat tersebut akan mulai membusuk dan menjadi sangat menjijikkan. Kita nggak terbiasa dengan mayat. Nah, ini satu ketika ada teman yang menyampaikan pendapatnya. Jadi teman ini termasuk aktifnya membacakan parita, salah satu parita kalau di rumah duka ya, Awamanggala parita untuk keperluan itu. Nah, menurut teman ini, dia punya pemikiran yang bagus walaupun tidak jamak, tidak umum. Dia bilang begini, satu, menurut dia yang seharusnya menggotong peti mati, kalau itu adalah orang tua, harus anak-anaknya, kata dia. Ya, kalau anak-anaknya nggak cukup, baru dibantu. Tapi anak-anaknya, anak atau anak-anaknya dari yang meninggal, yang terutama harus mengangkat atau menggotong. Itu adalah salah satu wujud bakti seorang anak. Tapi kata dia, kebanyakan kasus tidak ada petugasnya gitu ya, dalam kebanyakan kasus. Padahal itu salah satu kesempatan yang baik meskipun orang tua udah meninggal bagi anak. Yang kedua, kata dia, seharusnya yang memandikan jenazah itu adalah anak dari yang meninggal. Nah, pertanyaannya, terbayangkah oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, memandikan, meskipun itu orang tua kita sendiri, berapa banyak di antara kita yang merasa nyaman? Sudah meninggal orang tua kita, lalu kita yang menyiapkan, yang memandikan. Rasanya ini bukan ide yang cukup umum ya, tapi dia bagus sekali. Itu pun bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jangan hanya di kata-kata, oh saya tuh luar biasa sayang kepada orang tua saya. Orang tua itu artinya sungguh-sungguh tinggi. Begitu diminta untuk memperlihatkan omongan tersebut dalam praktek, bisa jadi udahlah, enggak lah, saya nggak biasa, udah kasih petugas saja dan seterusnya. Ya, ini jadi PR bagi kita ya. Bagaimana kita sesuai ajaran Buddha, orang tua itu luar biasa jasanya kepada anak-anaknya. Meskipun sudah meninggal, kita masih terus bisa punya kesempatan membalas jasa orang tua, menunjukkan bakti kepada orang tua. Inilah manfaat kalau kita rutin merenungkan kejijikan sesosok mayat. Membantu meredakan hawa nafsu dan memotong kemelekatan akan tubuh sendiri dan juga tubuh orang lain. Seringkali di antara kita ada dorongan-dorongan nafsu lahiriah jasmani terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan seterusnya.
Nah, salah satu mengeremnya itu adalah merenungkan kejijikan sesosok mayat. Siapapun dia, sebagus-bagusnya penampilannya, pada waktunya dia akan menjadi sesosok mayat. Mayat itu mungkin awalnya masih seperti orang tidur, tapi lama-kelamaan akan jadi buruk, akan jadi busuk. Kenapa saya begitu terikat dengan tubuh jasmani ini dan seterusnya? Nah, di zaman Buddha kan ada cerita seorang perempuan yang sangat cantik, sombong gitu ya, dan seterusnya. Kemudian Buddha menampilkan di sebelah atau di sisi Buddha wanita yang lebih cantik dari dia, yang perlahan berjalan waktu, kemudian menjadi semakin tua, keriput, dan seterusnya. Akhirnya wanita cantik yang tadi di awal itu melihat tampilan itu menyadari, kenapa dia harus sombong? Memang saat itu dia terlihat sangat menarik bagi orang kebanyakan, tapi dia akan sesuai waktu, akan menurun. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita merenungkan ini secara rutin, disiplin, konsisten, kita akan lebih bisa mengerem, terutama bagi kita yang dorongan hawa nafsu lahirianya tinggi. Yang keempat, perenungan sifat kematian. Kehidupanku tidaklah pasti, tetapi kematianku adalah hal yang pasti, karena yang pernah dilahirkan pasti akan mati. Nah, ini sesuatu fenomena yang kita pasti paham. Tidak terlepas dari usia kita, termasuk yang anak kecil, remaja pun. Manusia itu pada waktunya akan meninggal, mati pada waktunya. Nah, meskipun dalam film-filmnya, dalam cerita-cerita mencari obat keabadian yang nggak bisa mati punya, rasanya sampai saat ini kita belum pernah dengar tuh ada yang berhasil. Mungkin membuat usianya menjadi bertambah panjang dengan kesehatan yang bisa dipertahankan sehingga lebih panjang usianya. Oke, tapi yang abadi, yang tidak akan mati, adakah kita dengar sampai saat ini? Rasanya belum ya. Kalau ada, itu laku luar biasa. Yang jual obat, makanan, atau minuman yang membuat orang abadi tidak mati. Yakinlah, banyak sekali customer-nya akan beli. Mahal pun dibeli. Nah, kematian itu bukanlah sesuatu yang enak untuk dibicarakan. Orang-orang tua, generasi kita sekalipun, jangan ngomong itu. Nanti akibatnya nggak baik. Nanti timbul hal yang buruk. Bahkan itu terjadi segera pada kita. Kan seperti itu. Karena kita tidak terbiasa secara terbuka untuk berdiskusi, untuk memahami, membuat begitu itu terjadi pada orang terdekat kita, pada kita, atau kita mendekati kematian, kita nggak siap. Munculnya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, karena ini tidak pernah kita persiapkan, kita pelajari, kita pahami dengan baik, jadi kita nggak siap. Seperti orang mau ujian, mau ulangan, ujian aja dia, kalau ulangan kan biasa kalau di sekolah. Ujian, jarang-jarang ujian gitu kan. Tapi dia tidak belajar, tidak pernah belajar, mengulang, mencoba, mempraktekkan gitu. Begitu ulangan, kira-kira gimana? Akan siap nggak? Enggak. Begitu juga dengan kematian. Nah, kita harus menyadari, kita bicara ini bukan menyumpahi, bukan mendoakan gitu ya, cepat mati dan sebagainya, tidak. Lebih mempersiapkan diri kita, sehingga pada waktunya kita tidak dalam situasi tertekan, karena kita punya kesadaran yang baik. Dengan pikiran yang baik, begitu kematian itu tiba, balik lagi. Kalau itu menentukan kehidupan berikutnya, maka dengan pikiran yang baik, mudah-mudahan kehidupan berikutnya kita akan baik juga, atau bahkan lebih baik. Manfaat perenungan sifat kematian. Membantu meredakan kesombongan, keserakahan, dan kemarahan. Ini adalah manfaat kalau kita merenungkan ini. Buat apa sih kita sombong? Buat apa sih kita serakah? Bahkan sampai menghalalkan segala cara. Buat apa kita marah tidak terkendali? Pada akhirnya kita akan selesai juga kok kehidupan ini. Dan seterusnya. Ya, jadi 4 perenungan ya teman-teman. Kita ulang sedikit deh, supaya nanti ujian setelah sesi ini di akhir, nanti ada ujian ya, teman-teman harus ngisi Google Form gitu ya, jawabnya apa. Kalau misalnya dari ujian di akhir sesi ini tidak lulus,
maka harus nanti ada konsekuensinya gitu. Jadi saya ulang sebagai guru yang baik, sebagai guru sekolah yang baik, dosen yang baik, kita ulang deh ya. Oke, perenungan 4 pelindung berdasarkan Wisudimaga. 4 itu yang pertama apa? Masih ingat nggak? Cinta, kasih. Yang kedua, sifat mulia Buddha. Yang ketiga adalah kejijikan sesosok mayat. Yang keempat, sifat kematian, tak terhindarkan. Ya, ada 4. Nah, ini seperti kata-kata perenungannya tidaklah lama. Seperti ini perenungan sifat kematian. Sekali kita renungkan, kita pikirkan. Kehidupan saya itu tidak pasti, tetapi kematian saya itu pasti. Karena saya pernah dilahirkan, saya pasti akan mati. Hanya 10 detik, 15 detik kok. Bagaimana lamanya? Kita mengulang 4 kali aja baru 1 menit. Jadi perenungan-perenungan ini tidaklah lama. Mau dilakukan kapan? Sehabis tidur? Boleh. Sebelum makan siang? Sangat boleh. Sebelum tidur? Juga boleh. Ataukah mau di ketiga waktu? Silakan juga. Semakin sering kita melakukan perenungan itu, kebaikannya akan kita terima. Jadi silakan aja. Bukan orang lain yang terima manfaatnya. Kita dulu yang terima. Kita mau melakukan apa enggak? Silakan. Balik lagi ke orang masing-masing. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah apa alternatif yang bisa kita lakukan untuk memperlakukan setiap hari sebagai hari terakhir. Sehingga begitu hari terakhir itu benar-benar menjadi kenyataan, kita tidak akan menyesali kehidupan yang sudah dijalani. Satu sutta yang bagus sekali untuk kita renungkan. Biasanya dibacakan waktu Katina, Nidi Kanda Sutta. Nidi Kanda Sutta adalah bagian dari Khuddaka Nikaya, Sutta Pitaka Tripitaka. Jadi ini kutipan ini dari Tripitaka. Nah, kalau saya tidak salah, Nidi Kanda Sutta ini Khuddaka Nikaya ini ada kira-kira 18 bagian. Selain Nidi Kanda Sutta, di dalam Khuddaka Nikaya itu ada Dhammapada. Kemudian ada Milinda Panha, seperti yang pernah saya jelaskan tentang karma. Kemudian ada Theragata. Kemudian ada Petawatu. Nah, Khuddaka Nikaya ini, kalau saya tidak salah ingat ya, karena ada struktur Tripitakanya, kan Tripitaka ada 3. Ada Winaya Pitaka, ada Sutta, ada Abhidhamma. Sutta Pitaka, kalau saya tidak salah, ada 5 bagian, sebutnya Nikaya. Khuddaka Nikaya ini yang nomor 5. Khuddaka Nikaya ada 18 bagian. Salah satunya Nidi Kanda Sutta. Kalau saya tidak salah ya, teman-teman silakan cek di internet, akan banyak silsilah atau detail dari Tripitaka bagian-bagiannya. Yuk kita dengarkan isi dari Nidi Kanda Sutta. Saya potong menjadi 3 slide karena sutta ini cukup panjang, tetapi tolong teman-teman renungkan sambil mendengar dan atau membaca, tolong renungkan isi dari sutta ini. Walaupun harta seseorang ditimbun dalam-dalam di dasar sumur dengan tujuan bila suatu saat diperlukan untuk pertolongan, harta yang disimpan itu dapat digunakannya, atau ia berpikir untuk membebaskan diri dari kemarahan raja, atau untuk uang tebusan bila aku ditahan sebagai sandera, atau untuk melunasi hutang-hutang bila keadaan sulit, atau mengalami musibah. Inilah alasan-alasan seseorang untuk menimbun harta, meskipun hartanya ditimbun dalam-dalam di dasar sumur, sama sekali tidak akan mencukupi semua kebutuhannya untuk selama-lamanya. Jika timbunan harta itu berpindah tempat, atau ia lupa dengan tanda-tandanya, atau bila naga-naga mengambilnya, atau yakha-yakha mencurinya, mungkin juga timbunan itu dicuri oleh sanak keluarga, atau ia tidak menjaganya dengan baik, atau bila buah kama baiknya telah habis, semua hartanya pun akan lenyap. Oke, di saya sempat terputus-putus beberapa bagian. Sepertinya
koneksi di saya yang ada kendala ya. Tetapi intinya, teman-teman sekalian, dalam konteks ini diceritakan ada orang-orang yang berpikir menimbun dalam bentuk harta. Di zaman Buddha, karena belum ada lembaga keuangan, maka harta itu, uang itu disimpan seperti menggali tanah, ditimbun sumur gitu ya, kemudian disembunyikan di bawah pohon dan lain sebagainya. Meskipun di zaman sekarang itu sudah berbeda, kita bisa simpan di bank, kita bisa investasikan, dan seterusnya di instrumen investasi. Sifatnya adalah sama konteksnya. Itu bisa berkurang, bisa bergeser, bisa diambil orang lain. Kalau kita beli saham, sahamnya bisa turun, bisa hilang, bisa berkurang, bisa juga naik. Nah, apapun yang bentuknya harta duniawi seperti ini, itu tidak menjamin, intinya adalah itu. Kita lanjutkan Nidi Kandasutta. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik, dapat menahan nafsu, serta mempunyai pengendalian diri, adalah timbunan harta yang terbaik bagi seorang wanita maupun pria. Harta tersebut dapat diperoleh dengan berbuat kebajikan kepada cetia-cetia atau sangga, kepada orang lain atau para tamu, kepada ibu dan ayah, atau kepada orang yang lebih tua. Nah, dalam konteks ini dikatakan cara untuk mengumpulkan, menimbun harta yang terbaik itu berdana, memiliki moral yang baik, sila, kemudian pengendalian diri. Jadi dana, sila, samadhi sebetulnya sesuai ajaran Buddha ya. Kalau kita sering lakukan, kita sudah mengumpulkan harta yang terbaik dalam kehidupan ini. Bagaimana contoh-contohnya? Berbuat kebajikan kepada tempat-tempat ibadah, kepada para Arya yang melaksanakan sila lebih banyak dari kita, bahkan kepada orang lain secara umum, kepada tamu, kepada orang tua, dan seterusnya. Jadi banyak cara bagaimana kita melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan. Inilah harta yang disimpan paling sempurna. Tidak mungkin hilang, tidak mungkin ditinggalkan. Walaupun suatu saat akan meninggal, ia tetap akan membawanya. Tak seorang pun yang dapat mengambil harta itu. Perampok-perampok pun tidak dapat merampasnya. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan-perbuatan bajik, karena inilah harta yang paling baik. Kalau harta duniawi, tes kolek di feedback ke saya, video, slide, suara saya masih bisa dimonitor dengan baik kah? Tes sebelum saya lanjut. Jelas kok. Oke, karena di saya video saya sendiri freeze. Nah, ini udah nyambung lagi. Oke, kalau sebelumnya harta duniawi, harta benda nggak bisa kita bawa. Dalam kehidupan ini pun bisa berkurang, bisa hilang, bisa bergeser. Tapi ada harta yang abadi. Abadi itu dalam konteks akan melekat terus kepada kita. Itu adalah hasil dari perbuatan yang baik. Kita bawa terus, meskipun kita nggak gendong-gendong secara harfiah. Yuk kita lanjutkan kutipan dari Nidi Kandasutta, bagian terakhir yang saya kutipkan. Inilah harta yang sangat memuaskan, yang diinginkan para dewa dan manusia, dengan buah kebajikan yang ditimbunnya. Apa yang diinginkan akan tercapai. Wajah cantik dan suara merdu, kemolekan dan kejelitaan, kekuasaan dan pengikut. Semua diperoleh berkat buah kebajikan itu. Kedaulatan dan kekuasaan kerajaan besar, kebahagiaan seorang raja Cakawati, atau kekuasaan dewa di alam surga. Semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan kesempurnaan nibbana, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Memiliki sahabat-sahabat sejati, memiliki kebijaksanaan, dan mencapai pembebasan,
Semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Memiliki pengetahuan untuk mencapai pembebasan, mencapai kesempurnaan sebagai seorang siswa, menjadi paceka Buddha, atau sam Buddha. Semuanya berkat buah kebaikan itu. Jadi harta yang terbaik, harta sejati adalah dengan melakukan kebajikan dalam bentuk satu, kita berdana, yang kedua, kita menjaga sila, yang keempat, kita mempraktekkan meditasi atau samadhi. Itulah harta-harta yang terbaik. Nah, Nidhi Kanda Sutta harus juga menjadi pengisi dari diri kita sewaktu kita menjalani setiap hari yang kita perlakukan sebagai hari yang terakhir. Nah, apa bagian dari situ? Bagiannya kalau kita ringkas nih ya, nggak usah begitu panjang, bahwa yang pertama, prinsip Nidhi Kanda Sutta itu ada harta duniawi, materi, kebendaan. Oke, tapi kita sadar itu bukan harta yang terbaik. Yang kedua, ada harta yang terbaik, itu adalah yang tadi, dana, sila, dan samadhi. Kemudian bagian ketiganya apa? Bahwa dengan melakukan, mengumpulkan harta terbaik, kita akan bawa terus. Dan buahnya itu dalam bentuk keduniawian, bahkan di alam surga, itu luar biasa. Kita yang akan mendapatkan buah atau akibatnya yang baik-baik dari apa? Harta terbaik yang sudah kita kumpulkan. Nah, sebagai penutup, satu, mengutip ya, dari Steve Jobs tidak lengkap, supaya pendek gampang diingat. Live each day as if it were your last. Hiduplah setiap hari tanpa kecuali, seakan-akan itu adalah hari terakhir kita. Sebagai orang yang normal, begitu kita menganggap hari itu hari terakhir, kita seharusnya menjaga hari itu menjadi hari yang terbaik. Kita isi sebaik-baiknya. Kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena berikutnya kita nggak ada kesempatan lain. Kita perlakukan setiap hari seperti itu. Kemudian yang kedua, cara untuk mengisi alternatifnya hari terakhir tersebut, setiap harinya sebagai hari terakhir, jaga perbanyak pikiran yang baik. Karena pikiran, isi pikiran kita, itu salah satu yang membentuk kemungkinan kehidupan berikutnya. Jadi kalau pas kita berpikir baik, lalu kita meninggal, entah karena sebab apa, maka kemungkinan pikiran baik sebelum kita meninggal membantu kehidupan berikutnya baik. Jangan sampai kita sering berpikir buruk, tiba-tiba kita mati, meninggal. Pikiran buruk itu mengantarkan kita ke kehidupan yang buruk juga. Jagalah pikiran baik lebih dominan dalam keseharian kita. Yang ketiga, alternatifnya ya, bisa alternatif, bisa dilakukan keduanya. Merenungkan Parita Abhinha Paccavekkanapata, perenungan kerap kali. Aku tidak terlepas dari usia tua, dari kematian, dari penyakit. Saya akan mengalami itu. Kemudian apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tidak terlepas dari karma saya. Yang saya warisi, dorongan kelahiran saya, dan seterusnya. Dengan cara itu kita paham, ada keterbatasan nih, ada endingnya nih, kita tidak bisa seenak-enaknya, dan seterusnya. Kita harus terima apa yang terjadi, yuk berikutnya kita lakukan yang baik, karena kita nggak lepas dari buah atau akibat karma perbuatan kita sendiri. Kemudian alternatif lainnya mempraktekkan 4 perenungan pelindung, yakni cinta kasih, metta, kemudian sifat-sifat mulia Buddha, kejijikan sesosok mayat, dan kematian. Pendek kok. 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 ini pendek kita lakukan. Dan jangan lupa kumpulkan setiap waktu, setiap ada kesempatan, selain harta duniawi, karena kita memilih ya, sebagai perumah tangga biasa, kita butuh harta duniawi, harta benda. Boleh dengan cara-cara yang baik dan benar, sesuai ajaran Buddha, kita kumpulkan harta duniawi. Dan juga mengumpulkan sebanyak mungkin harta terbaik, harta sejati, yakni dana, praktek sila, moralitas, dan praktek samadhi atau meditasi. Ini adalah harta terbaik. Selain kita mengumpulkan harta benda
keduniawian untuk mendukung kehidupan kita sebagai berumah tangga. Demikian teman-teman sekalian, sebagai penutup yang paling akhir, balik lagi. Orang yang akan sharing kepada Dhamma Wihara minggu depan, tanggal 13 Februari, adalah Steve Jobs. Kalau beliau hadir, mungkin lebih baik milih bubarkan diri ya, kalau Steve Jobs-nya benar-benar hadir, karena dia udah nggak ada di kehidupan ini. Kita nggak tahu kehidupan sekarang beliau ada di mana. Hiduplah setiap hari seakan-akan hari yang terakhir. Kemudian kalau ini hari terakhir kita, apakah kita masih berencana melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan? Menghabiskan waktu percuma, mengisi dengan ketidakbaikan, apakah itu yang mau kita lakukan? Kita nggak pernah tahu, besok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, hari terakhir itu akan datang kepada kita. Itu yang pasti. Tapi kapannya kita nggak tahu. Lebih baik daripada kita berspekulasi kapan, perlakukan aja setiap hari sebagai hari terakhir, hiduplah secara maksimal yang terbaik. Begitu hari terakhir itu benar-benar datang kepada kita, tidak akan ada penyesalan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Demikian, teman-teman Dhamma Wihara sekalian, balik lagi kepada pemimpin kebaktian atau MC, kolek atau teman-teman yang lain, silakan. Oke, terima kasih Ko Tony Anumodana, luar biasa ini materinya hari ini. Ya, hari terakhir. Nah, cuma mungkin saya juga mau sedikit nanya Ko Tony. Silakan, Mungkin silakan. jadi kendala ketika kita ingin menjalankan hari terakhir ini ya, bagi kita ya orang Indonesia itu kayak ada pamali gitu. Hari terakhir, apa enggak kita itu malah nanti seolah-olah ini benar-benar mengkondisikan bahwa ini kita hari terakhir gitu. Nah, itu mungkin yang pamali ini gimana ya caranya kita untuk menjauhkan sifat yang pamali ini gitu, Ko Tony. Thank you. Oke. Ya, ini menjadi, ada yang bilang tabu lah, ada yang bilang istilah-istilah lainnya. Hal-hal buruk tuh jangan sering diomongkan, jangan sering dipikirkan, jangan sering dibayangkan, gitu ya. Nah, kalau kita berkaca kepada pengetahuan umum, saintifik ya, saintifik artinya ilmiah, ada yang disebut dengan law of attraction. Rasanya poin ini pernah disinggung di awal-awal sekali. Nah, dalam konteks ini memang ada hal-hal yang kalau kita pikirkan, kita inginkan dengan kuat, itu bisa menjadi kenyataan. Yang baik maupun yang tidak baik. Yang tidak baik itu tanpa sengaja kita pikirkan terus dan seterusnya, gitu ya. Tetapi ada unsur tambahannya. Di dalam diri kita itu harus sedemikian kuat. Bahkan dalam konteks law of attraction ini, dalam konteks hipnosis, kita harus mengimajinasikan lengkap dengan rasanya. Jadi maksudnya, misalnya nih, saya menginginkan sebuah kendaraan, favorit saya kendaraan A. Lalu saya benar-benar imajinasikan, benar-benar saya itu dapat kendaraan itu, entah bagaimana caranya. Ada di depan saya, masih baru, saya kendarai, saya begitu merasa senang, merasa nyaman. Jadi sense-nya, rasanya itu harus dilengkapi. Harus cukup kuat, clear, kita membayangkan, memikirkan, mengimajinasikan itu. Bukan hanya sekedar alam surga. Oh, saya ada di surga. Oke, senang ya. Ya udah, gitu. Enggak segampang itu. Kalau segampang itu, sering aja kita mikir, miliaran, triliunan duit saya di tabungan. Sering aja kita mikir begitu. Hanya demikian aja, enggak akan pernah jadi kenyataan. Nah, yang sering kali terjadi, hal-hal buruk itu kita pikirkan, kemudian kita ketakutan, kita cemas, dan seterusnya. Nah, bahaya. Selain kita mikirkan yang buruk, kemudian kekuatan dari rasa itu terbangun. Ah, saya baru belajar mengendarai mobil nih. Aduh, kalau di jalan begitu, apalagi jalan utama Balikpapan ya, jalan yang itu ya, yang tronton maut itu misalnya kan, aduh saya serem sekali dah. Ada sopir kayak gitu, bla 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 bla. Kalau terjadi, aduh gila, saya bisa celaka, saya mungkin mati, orang tua saya, saudara saya nanti sedih sekali. Wah, serem ya.
cemas banget, khawatir banget. Nah, itu mungkin bisa jadi kenyataan. Karena kita memikirkan yang buruk lengkap dengan rasanya tersebut. Tapi secara umum, kalau kita ngomongin, kita mikirin, lalu tidak dilengkapi dengan rasa yang kuat dan berulang-ulang, itu bukan hal yang kemudian dengan mudah jadi kenyataan. Kemudian catatan berikutnya, tergantung, balik lagi, kita ngomong tentang kematian. Kemudian kita memperlakukan hari ini terakhir. Oke, saya berbuat baik, saya melakukan ini, saya ada kesempatan ikut Zoom Dhamma Wihara, setelah ini mungkin saya berdana, setelah ini mungkin saya ke rumah orang tua saya, setelah ini saya ini gitu ya. Hari terakhirnya dipikirkan, diisi dengan baik. Rasa yang muncul apa? Harusnya yang positif, yang baik ya. Oke, saya nggak gagal nih. Hari ini, hari terakhir saya sudah poinnya, angkanya adalah 8 dari 10. Besok saya jadikan 8,5 nih. Misalnya, kan yang baik-baik yang kita munculkan. Jadi bukan hari terakhir lalu kita takut, hari terakhir gawat. Kalau begitu saya belum cukup karma baiknya, nanti saya terlahirnya kayaknya di alam yang nggak baik. Jadi hari terakhirnya diperlakukan, ditreat itu dengan buruk, dengan rasa yang lengkap. Kira-kira yang akan terjadi gimana? Bisa jadi terjadi seperti yang dipikirkan hari terakhir dan itu buruk. Jadi tergantung konteksnya ya, kolek ya. Tergantung. Nah, kalau teman-teman sudah dapat gambaran masukan seperti ini, ya jaga. Hari terakhir itu sebagai konsep memotivasi kita untuk melakukan hal yang baik. Bukan untuk menakut-nakuti kita, sehingga kita cemas, khawatir, takut, gelisah, and the gang. Bukan begitu. Terima kasih, Kolek. Oke, I got the point. Thank you, Ya, Pak Tony. silakan. Nah, cuman Kak. lanjutin yang tadi. Nah, terus gimana dengan yang perenungan keempat tentang kematian? Apakah itu nggak detail jadinya? Oke. Nah, balik lagi, pada waktu kita merenungkan yang keempat, kematian gitu ya, atau mayat dah gitu. Balik lagi, pikiran kita bukan pikiran yang buruk kok. Misalnya nih, ngelihat kejijikan sesosok mayat, kita renungkan, atau kita lihat foto mayat misalnya, bahkan kita langsung di sebelah mayat misalnya ya. Kalau pikiran kita buruk, misalnya syukurin lo, tuh kamu orang jahat, sekarang mati, misalnya gitu ya. Kita tidak berpikir yang begitu kok. Kita refleksi ke diri sendiri. Oke, nanti cepat atau lambat, entah kapan saya akan jadi mayat juga. Kalau saya jadi mayat, kalau saya tidak melakukan hal yang baik, mungkin mayat saya juga akan nggak diacuhkan orang, nggak dihormati orang, dan seterusnya. Oke, saya bertekad melakukan lebih banyak kebaikan. Meskipun pasti ada kesalahannya kok, karena saya belum sempurna. Begitu juga merenungkan kematian yang tadi. Saya nggak akan lepas dari situ. Saya pernah terlahir, sejauh ini usia saya sudah segini, saya harus mengisi lagi dengan lebih baik, meskipun sebelumnya udah cukup baik, dan seterusnya. Balik lagi, bukan soal perenungannya itu sesuatu yang dianggap orang kebanyakan kurang bagus, mayat, kematian, tetapi konteksnya selain yang itu tadi ya, bagaimana kita memperlakukan itu, membangun kesadaran diri kita, dan tentu saja prakteknya setelah perenungan itu yang menentukan sebetulnya kok. Thank you. Ini sorry Kolek ya, teman-teman sekalian menambahkan ya, tentang duit. Duit pun ini pro kontra. Ada yang menganggap duit itu sumber kejahatan. Ada yang menganggap duit itu adalah alat yang tergantung kita memperlakukannya. Sehingga balik lagi, pamali atau enggak, tabu atau enggak, tergantung. Tidak itu berlaku secara mutlak. Akan tergantung hal-hal yang melengkapi persyaratan itu jadi baik atau jadi buruk. Kira-kira gitu aja sih. Ya, Kolek. betul. Silakan. Thank you again. Itu poin penting yang tadi itu yang kau Tony sampaikan ya, untuk perenungan mayat sama kematian. Jadi bukan sekedar itu yang direnungkan, bukan yang buruk, justru yang dibalik itu ya. Nah itu poin penting. Thank you banget. Jadi biar nggak salah kaprah gitu. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih Kolek sudah membungkus dengan bagus. Ada yang mau bertanya nih sebelum sesi Dhamma Desana ini kita akhiri? Silakan, bisa langsung unmute atau ya kalau yang malu bisa lewat chat. Tapi kita waktunya nggak panjang, kalau mau sekarang. Ada yang mau bertanya, silakan.
Dai kayaknya unmute nih. Ya, Dai mau bicara kah atau kepencet unmute? Suaranya nggak ada, Dai, sampai sekarang. Oh, nggak ada suaranya ya? Nah, ini ada. Ya. Headset saya rusak berarti. Ini ada. Ya, selamat siang, Pak Tony. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya. Saya mau nanya soal ini rasa yang tadi. Itu kalau rasa yang nggak baik itu biasanya lebih gampang muncul gitu. Iya. Saya pernah ingat Pak Tony bilang kalau yang turun itu yang nggak baik itu hampir tanpa daya upaya saya lupa gitu daripada yang naik ke atas. Ya jadi ya tips mengatasi rasa yang takut-takut gitu, cemas, khawatir, marah gitu. Itu lebih sering muncul apalagi ada kondisi seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak tips supaya misal kondisi orang sekitar lagi marah-marah gitu, kita pasti ikut ke trigger marah juga gitu. Nah, ya jadi yang mau saya tanyakan kira-kira ada tips untuk menghadapi kondisi-kondisi yang membuat kita rasanya nggak nyaman gitu, rasa-rasa yang tidak baik. Ya, seperti itu, Pak Tony. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Dai ya. Saya respon langsung, Pak Alek. Ya, saya ingat di pertemuan kedua terakhir ya, sebelumnya atau yang lain lagi, mirip-mirip seperti ini pertanyaan yang muncul mungkin dari Saudara Dai juga tentang yang negatif yang lebih muda, lebih dominan ya bagi kita orang kebanyakan. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ajaran Buddha sendiri kita lebih ke UPK ya. Jadi UPK itu kita tidak terbawa, tidak memunculkan yang baik maupun yang buruk gitu. Karena yang baik maupun yang buruk itu akan membuat batin kita itu menjadi batin, boleh dibaca batin, boleh dibaca pikiran ya, akan bergejolak. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bukan hanya yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk, emosi-emosi yang buruk, itu sepenuhnya buruk. Bahkan yang baik pun juga bisa buruk kalau kita nggak hati-hati. Karena itu UPK itu kan dulu diterjemahkan keseimbangan batin. Kemudian kalau kita baca literatur, buku-buku Buddhis yang lebih ke sini, itu diterjemahkan ketenang seimbangan. Nah, artinya apa? Terhadap fenomena luar yang baik, menyenangkan, bagus, maupun yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, nah itu kita jangan sampai terlalu terbawa, gitu ya. Begitu juga di dalam diri kita. Begitu muncul nih, waduh bangga sekali, senang sekali lulus, dapat duit gitu kan, bonus terusnya, kan kita cenderung akan up. Tapi begitu di dalam diri kita, Senin besok presentasi ke Big Boss. Aduh, Big Boss nih saya udah tahu gayanya. Apa-apa juga nggak benar di mata dia. Dan seterusnya gitu ya. Di dalam diri kita sendiri, kemudian membuat kita down. Nah, UPK itu baik yang eksternal maupun internal, kita jaga nih, supaya pikiran kita, batin kita itu tetap seimbang. Gampang nggak ini? Nggak gampang. Kalau gampang, kayaknya dunia ini akan sangat tenang, damai, tentram. Kenyataannya nggak gitu kok. Ada orang-orang dengan kualitas itu, nggak banyak terayun, terpengaruh. Tapi sebagian besar dari kita terpengaruh. Seperti tadi, Bro Dai mengatakan, misalnya ada orang marah di dekat kita, sekeliling kita. Kita juga tertrigger untuk juga jadi emosional. Itu normal kok, wajar. Skalanya aja, mungkin ada orang yang langsung hajar balik gitu kan, marah balik. Ada orang yang masih timbang-timbang, ada yang orang kemudian ini. Nah,
Ajaran Buddha sebetulnya satu dasarnya adalah logika gitu ya. Banyak hal yang boleh kita pertanyakan kok, boleh kita analisis, boleh bahkan kita nggak percaya. Kita butuh waktu untuk mempercayai itu, boleh. Kemudian, ajaran Buddha itu adalah praktek. Jadi dalam banyak kasus kita harus praktek. UPK, kita harus praktek dalam kebanyakan kasus. Boleh kita ngomong, saya udah bawa kok kehidupan lampau, saya udah praktek UPK. Praktek keseimbangan pikiran batin. Jadi sekarang saya lebih oke. Tapi dalam kebanyakan kasus, kita harus bangun UPK itu kita bentuk dalam diri kita. Dalam cara apa? Ya praktek. Praktek maksudnya gimana? Seperti sekarang, saya mengulang lagi tentang UPK. Apakah UPK ini konsep yang baru bagi sebagian besar kita yang hadir saat ini? Rasanya enggak kok. Metta karuna mudita UPK. Cinta kasih, belas kasihan, kemudian simpati kebagian orang lain, dan ketenang seimbangan. Wah, ini udah konsep yang lama. Brahma Wihara, Catur Paramita, namanya, dan seterusnya. Kita perlu belajar itu, menyadari ini ajaran Buddha. Baik buruknya kenapa? Supaya kalau kita terombang-ambing, kitanya capek. Tidak hanya orang yang marah, orang yang senang pun sebenarnya itu capek secara dalam diri. Kesannya kan bersemangat, kemudian lebih aktif seterusnya. Tapi sebenarnya dalam diri kita capek. Nah, capek ini yang membuat kita untuk berfokus, mengembangkan meditasi menjadi terkendala, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada dasar kok. Setiap ajaran Buddha itu ada dasar. Nah, dengan pengertian ini, itu nggak cukup. Kita harus praktekkan. Begitu ada orang marah, di dalam diri kita timbul kemarahan, kita sadari. Kalau kita ladenin ini, kita capek, akibatnya buruk. Kita berantem, kita rame dengan orang, berkelanjutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mengembangkan, sekalian praktek, mengembangkan kebijaksanaan tersebut. Nah, setelah kita terampil mengembangkan ini dalam hal-hal dengan skala yang lebih rendah, lebih kecil, supaya kita sanggup. Perlahan kita kembangkan, kita hadapi yang lebih tinggi lagi. Nah, dengan berjalan waktu, barulah kita akan bisa kembangkan itu. Jadi, Bro Dai, kalau mengacu ya, misalnya Dalai Lama, kok bisa kayak begitu, sampai diterima berbagai kalangan non-Buddhis sekalipun. Misal ya, Bante Panyawaro, kok bisa kayak begitu, dan seterusnya. Sangat mungkin beliau-beliau mengembangkan ketenangan UPK tersebut dalam diri, dan seterusnya. Kemudian Bro Dai, untuk melengkapi ya, supaya komprehensif nih, tentu saja balik lagi ke meditasi kok. Karena kita tertrigger untuk merespon negatif, kita membiarkan pikiran kita, seperti yang tadilah saya katakan, baik yang negatif maupun yang positif. Sebenarnya kalau kita sadari, kita jangan entertain itu, yang negatif maupun yang positif. Oke lah, kalau di tahap awal, yang negatif kita jangan entertain, jangan kasih ruang. Yang positif kita kasih ruang, karena kita butuh penyemangat atau motivasi. Tapi dengan berjalan waktu kita menyadari, baik yang negatif maupun yang positif, kita harus batasi diri. Ketenangan itulah yang penting. Nah, meditasi adalah salah satu bentuk untuk kita menjaga, mengelola pikiran kita, yang baik maupun yang tidak baik. Kira-kira begitu ya, Bro Dai ya, untuk menambahkan penjelasan yang mungkin pernah saya berikan sebelumnya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Oke. Ya, makasih. Oke. Ya, makasih penjelasannya, Ko Tony. Ya, Thank you. terima kasih. Ini ada yang masuk di kolom chat ya, Ko Tony ya. Sugiyoto di saat masa kritis, karena akan pergi dari dunia, akan meninggal lah ya. Pikiran terakhir kita mungkin akan banyak dipengaruhi dengan pikiran akan tanggung jawab. Entah sebagai anak, orang tua, suami, istri, atau mungkin banyak pesan-pesan yang belum disampaikan semasa hidup. Kecuali kita mampu bersikap menutup semua pintu, hanya menjaga diri kita sendiri. Karena mungkin saja kita sedang sibuk berjuang menahan rasa sakit pada jasmani. Apakah ada tips nih untuk melupakan sakit pada jasmani di saat kritis ya? Satu contoh bahwa kita sedang mengalami kecelakaan parah di jalan. Terima kasih, Romo Tony. Oke, terima kasih. Sorry yang bertanya. Cahyadi. Oke, Pak Cahyadi atau Bro Cahyadi ya. Masih bro lah, bro. Bro ya.
Ini pun salah satu pertanyaan yang sangat bagus ya, relevan. Ada dua hal nih. Satu, kemampuan orang itu sendiri ya. Bagaimana di saat kritis, kemudian dia mampu menjaga, mempertahankan pikirannya. Kalaupun memang tidak mampu menjaga pikiran yang bagus, yang baik, paling tidak jangan yang buruk, yang negatif, kan gitu ya. Nah, balik lagi, kemampuan seperti ini, kalau berdasarkan ajaran Buddha atau kita pahami, bukan kemampuan yang ditransfer atau diberikan oleh guru kita, teman kita yang punya kemampuan itu, enggak. Ini harus memang kita latih. Artinya, memang dalam keseharian kita pahami, kayak kesabaran. Saya mungkin pernah membawakan materi kesabaran ke teman-teman di Dhamma Wihara ya. Kesabaran itu tidak bisa diminta, tidak bisa ditransfer dari orang lain yang sudah terkenal sabar. Kita nge-build up, membangun, menumpuk, mengakumulasi. Caranya gimana? Ya praktek. Dari yang kecil sehari-hari. Oh, ini kok tiba-tiba terputus ya koneksinya. Misalnya gitu kan. Bisa jadi di antara teman-teman ada yang agak sebel nih, agak ngegrundel. Kok begitu sih? Kenapa nggak disiapkan lebih baik? Atau mungkin tadi pemimpin kebaktiannya agak lambat di sini. Oh, bacanya ini. Kita tuh untuk hal-hal kecil seringkali kita kritis sekali. Dan hal kecil ini banyak sehari-hari. Kita ke jalan, kita ngantri ke dokter, kita belanja di mana, itu muncul. Kemampuan kita untuk sabar menghadapi hal-hal kecil ini. Antri, agak berisik, agak panas, agak pengap, gitu ya, pemeriksaannya ketat, kita mau kemana-mana karena COVID. Kesabaran kita bangun dari hal kecil. Harusnya kita sanggup, karena itu bukan yang major. Tapi kita harus meningkat yang lebih gede, sampai yang gede sekali. Kita difitnah orang, kita nggak melakukan itu, bagaimana kita menghadapinya. Nah, dengan membangun ini sepanjang kehidupan, barulah di akhir kehidupan kita lebih siap. Jadi, jawaban saya, Bro Cahyadi ya, tips yang gampang, yang bisa ini, saya tidak punya tips yang langsung bisa berlaku, sehingga setiap orang dari kita, andaikan kita masuk masa kritis, di ujung itu kita bisa praktekkan. Saya tidak punya, karena dalam pemahaman saya, kita harus membangun, mengumpulkan. Yang kedua, dari eksternal, mengapa kita butuh, bukan butuh lah ya, kebiasaan kita, kalau ada yang sakit, atau ada yang meninggal, sekalipun, itu kita mengundang, baca parita, baca sutra, kemudian mengundang biku, misalnya gitu ya. Ada yang mengatakan kan karma sendiri. Dibacakan parita pun tetap dia menerima buah atau akibat karma dia sendiri. Nah sekarang, kenapa itu dilakukan? Karena dengan keluarganya kumpul, kemudian Bante kumpul, teman-temannya kumpul, secara logika, normal, harusnya kalau orang yang normal, senang nggak? Oh, teman-teman datang, memperhatikan, mendukung, keluarga juga kompak, harusnya memunculkan rasa-rasa senang, rasa-rasa bahagia. Yang kedua, pada waktu parita itu dibacakan, sutra itu dibacakan dengan bagus alunannya segala macam. Kemungkinan nih, walaupun tidak ada jaminan, akan lebih tenang nggak yang sakit atau yang meninggal misalnya gitu ya, dia udah di alam yang apa gitu, kemungkinan akan lebih tenang. Apalagi dalam kehidupan dia terbiasa membacakan parita, mendengarkan parita, itu akan membangun kesadaran dia lebih kuat, lebih bagus. Jadi meskipun ujung-ujungnya karma dari kita masing-masing, tetapi kondisi yang dibentuk secara eksternal itu juga dibutuhkan. Apakah pasti ada hasil positif? Kita nggak tahu, karena banyak faktor yang terlibat di sana. Sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai apalagi gitu ya, nah kita mengerti konsep-konsep ini, jangan menganggap tidak ada gunanya. Yuk kita lakukan, kita datang, kita baca parita gitu ya. Mana tahu, karena kita nggak punya kemampuan tahu itu, pikirannya menjadi lebih tenang. Diingatkan terhadap hal-hal baik yang sudah dilakukan, dan seterusnya, kemudian meninggal kalau waktu itu sakit. Maka sangat mungkin kehidupan berikutnya dia akan lebih banyak karma baik yang berbuah. Kalau misalnya sudah meninggal, misalnya nih terlahir di kehidupan yang kurang baik,
orang banyak datang dan seterusnya, membacakan parita dan seterusnya. Oh, berarti apa yang saya lakukan ini di kehidupan saya ternyata ada orang menghargai, sehingga yang datang banyak membacakan parita. Wow, saya jadi senang, saya jadi tenang. Kalau kehidupan berikutnya kurang baik, mungkin tidak akan lama dijalani. Karena perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran baik, ketenangan itu mendukung karma baiknya berdua, bisa jadi akan lanjut kehidupan berikutnya. Kita nggak pernah tahu. Tapi lebih baik melakukan, jangan berasumsi. Tidak ada gunanya. Dia orang jahat sepanjang kehidupan, dan seterusnya. Nggak ada gunanya. Enggak, bukan begitu. Karena kita nggak tahu, itulah kita harus melakukan. Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, kita beli asuransi jiwa, betul? Kalau kita tahu, mungkin kita nggak beli asuransi, atau belinya lebih banyak, gitu ya. Asuransi itu penopang gitu, karena adanya ketidakpastian, asuransi itu membuat beberapa hal menjadi lebih pasti. Demikian, Bro Cahyadi ya. Saya begini, teman-teman sekalian, saya mencoba untuk sekomprehensif mungkin, walaupun pertanyaannya A, tetapi saya kemungkinan menjawab A+, ada plusnya, supaya selain topik yang ditanyakan bisa terjawab secara komprehensif, juga mungkin yang berkaitan dengan hal tersebut bisa menjadi masukan, tambahan wawasan bagi kita semua. Terima kasih, Bro Cahyadi. Terima kasih, Ko Alex. Silakan. Thank you. Ya, ini kayaknya Pak Jona mau ada pertanyaannya. Cuma ini oke ya, pertanyaan terakhir ya, dari judul hari terakhir ya. Karena keterbatasan waktu ya. Silakan, Cok. So, buka mic, ini mau tanya atau kebuka? Tadi berapa kali unmute? Oke. Oh, kayaknya nggak jadi deh. Tapi kondisi mic masih kebuka sih ini. Oh, udah ditutup. Oke, kalau gitu, Kak Tony, Ya, mungkin kita oke. sampai di sini. Saya mewakili pengurus dan umat Dhammawiara. Sekali lagi, Anumodana, Kak Tony. Ya, Materi hari terima ini kasih, luar biasa, Anumodana. menginspirasi buat kita. Terima kasih, terima kasih. Ya, kurang dari 1 menit ya, kolek teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Buddha Dhamma. Tidak saya mengklaim sekali-sekali dalam mempraktekkan hal-hal di materi ini saya lebih baik, enggak. Masih dalam proses belajar juga. Tidak merasa atau mengklaim sebagai yang sudah terbaik melakukan itu. Banyak PR, banyak kekeliruan, masih kesalahan, dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Ini PR bagi kita semua untuk terus berpraktek lebih baik, karena kita tahu apa yang kita lakukan, kita juga yang akan menerima buah atau akibatnya, entah kapan, entah di mana, entah bagaimana di waktu kemudian. Terima kasih, semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi yang baik dan sehat sekarang dan ke depannya. Hati-hati, prokes, Omikron maupun varian sebelumnya tetap masih ada di sekitar kita ya. Selamat siang semuanya. Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.